Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Nila Puspitasari, di mana channel ini akan belajar tentang latihan-latihan soal SKB. Untuk kali ini kita akan belajar SKB pedagogik dengan model teori Brunner, yaitu ada inaktif, ikonik, dan simbolik. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe agar tiap kali channel saya upload video-video terbaru bisa ada notifikasinya. Oke, langsung ke soal. Di antara pernyataan berikut yang benar mengenai teori belajar menurut Brunner adalah A. Persepsi merupakan hasil penerimaan dari luar. B. Belajar diperoleh dari pemberian orang lain. C. Persepsi merupakan hasil kegiatan pengolahan informasi. D. Belajar akan bermakna apabila diperoleh secara tidak sengaja. Jawabannya C. Persepsi merupakan hasil kegiatan pengolahan informasi. Brunner menganggap bahwa belajar dan persepsi merupakan suatu kegiatan pengolahan informasi yang menemukan kebutuhan-kebutuhan untuk mengenal dan menjelaskan gejala yang ada di lingkungan kita. Jadi belajar bermakna menurut Brunner yaitu kegiatan mengolah informasi. Tidak mempunyai kaki, jalannya melata, kepala dan badan menjadi satu, mempunyai tulang belakang. Menurut teori Brunner merupakan A. Coding, B. Atribut, C. Nilai, D. Kategori. Jawabannya B. Atribut. Atribut merupakan ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu objek. Kalau opsi A, coding, merupakan hubungan antar kategori. Misalnya, berdasarkan pada perbedaan atau persamaan yang ada pada suatu benda atau kejadian-kejadian. Berarti kalau coding itu perbandingan atau perbedaan. Sedangkan opsi C, nilai, merupakan keragaman yang ada pada suatu atribut. Misalnya, warna merah mempunyai nilai dari merah muda hingga merah tua. Sedangkan opsi D, kategori, merupakan suatu ketentuan. Hal-hal berikut merupakan keuntungan dari proses pengkategorian, kecuali A. Memberi arahan yang sukar diikuti. B. Mengenal objek dengan benar. C. Mengurangi keharusan untuk belajar secara terus-menerus. D. Memberikan kepada pembelajar atau siswa untuk menghubungkan antar objek. Jawabannya A. Memberi arahan yang sukar diikuti. Keuntungan dari proses pengkategorian antara lain: 1. Mengenal objek dengan benar. 2. Mengurangi keharusan untuk belajar secara terus-menerus. 3. Memberikan kepada pembelajar untuk menghubungkan antar objek. Di bawah ini merupakan tahap teori belajar Brunner, kecuali A. Ikonik, B. Simbolik, C. Formal, D. Inaktif. Yang bukan merupakan tahap teori Brunner yaitu C. Formal. Tahap teori Brunner itu ada 3, yaitu tahap inaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Tahap ikonik ini sejajar dengan tahap sensori motor pada Piaget. Anak pada dasarnya mengembangkan keterampilan motorik dan kesadaran dirinya dengan lingkungannya. Tahap kedua, ikonik. Tahap ini sejajar dengan tahap preoperasional pada Piaget. Penampilan mental anak sangat dipengaruhi oleh persepsinya, di mana persepsi tersebut bersifat egosentris dan tidak stabil. Mereka belum mengembangkan
kontrol pada persepsinya yang memungkinkan mereka melihat dirinya sendiri dengan suatu pola yang tetap. Ketiga yaitu tahap simbolik. Tahap ini sejajar dengan tahap operasional formal dari Piaget. Pengembangan keterampilan berbahasa dan kemampuan untuk mengartikan dunia luar dengan kata-kata dan idenya. Biasanya pada tahap ini siswa sudah mampu berpikir abstrak atau berpikir logis untuk melakukan hipotesis dan penelitian-penelitian. Seorang anak yang jalan pikirannya dipengaruhi oleh persepsi egosentris dan tidak stabil, menurut Brunner, termasuk pada tahap A. Enaktif, B. Ikonik, C. Formal, D. Simbolik. Jawabannya B. Ikonik. Pada tahap ikonik, seorang anak yang jalan pikirannya dipengaruhi oleh persepsi egosentris dan tidak stabil. Sedangkan pada tahap enaktif, tahap di mana anak masih menggunakan motoriknya, berarti ini anak pada tahap enaktif itu melihat benda itu secara nyata. Misalnya melihat burung, berarti dia itu menggunakan motoriknya. Yang terakhir, tahap simbolik. Tahap di mana anak telah biasa berpikir logis, sudah bisa mengaplikasikan apa yang dilihatnya secara logis, udah bisa membuat cerita berdasarkan apa yang dilihatnya, sudah bisa mampu berpikir secara abstrak. Belajar penemuan merupakan salah satu cara belajar. A. Informasi dengan secara berangsur-angsur. B. Orang lain secara aktif memberikan informasi. C. Terjadi apabila pembelajaran terjadi di kelas. D. Peserta didik atau pembelajar secara aktif mencari informasi. Jawabannya D. Peserta didik atau pembelajar secara aktif mencari informasi. Ciri-ciri dari belajar penemuan antara lain: 1. Keterlibatan siswa dalam proses belajar atau mencari informasi. 2. Guru adalah sebagai seorang petunjuk dan pengarah bagi siswanya yang mencari informasi. Jadi, guru bukan sebagai penyampai informasi, tapi dia sebagai fasilitator atau pendamping siswa dalam mencari informasi. Yang ketiga, umumnya dalam proses pembelajaran digunakan barang-barang nyata. Maksudnya menggunakan pendamping atau bantuan seperti media pembelajaran, seperti itu. Pernyataan berikut merupakan kelebihan dari belajar penemuan, kecuali A. Pengetahuan yang diperoleh akan bertahan lama. B. Informasi akan lebih mudah diterima. C. Peserta didik harus mengingat informasi yang diterima. D. Informasi yang diperoleh dapat dengan mudah diaplikasikan. Jawabannya C. Peserta didik harus mengingat informasi yang diterima. Jadi, kelebihan dari belajar penemuan antara lain: 1. Pengetahuan yang diperoleh akan bertahan lebih lama karena dia menggali informasi sendiri. Dia mengambil dari pengalamannya langsung, jadi memori untuk pembelajarannya akan bertahan dengan lama. Yang kedua, informasi akan lebih mudah diterima. Dan yang ketiga, informasi yang diperoleh dapat dengan mudah diaplikasikan. Seperti itu. Dalam model pembelajaran penemuan, peran guru yang benar adalah A. Memberikan informasi secara langsung kepada siswa. B. Menjelaskan konsep yang diperlukan oleh siswa. C.
membiarkan siswa memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. D. Membantu siswa untuk memecahkan setiap masalah yang dihadapi. Jawabannya D. Membantu siswa untuk memecahkan setiap masalah yang dihadapi. Jadi, peran guru yang utama dalam pembelajaran penemuan adalah untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan. Jadi dia itu sebagai fasilitator, pengarah, dan guru tidak membiarkan secara langsung penemuan yang dilakukan oleh siswa, karena ini adalah pembelajaran untuk anak SD, di mana siswa masih butuh bimbingan. Jadi guru berperan sebagai pengarah bagi siswanya, seperti itu. Pandangan Brunner tentang cara berpikir anak berbeda dengan biasa dalam hal A. Kesiapan anak menerima informasi baru. B. Adanya tahapan perkembangan anak. C. Anak berkembang dari kemampuan motorik. D. Perkembangan anak paling akhir ditandai dengan kemampuan berpikir secara logis. Jawabannya A. Kesiapan anak memperoleh informasi baru. Brunner dan Piaget hampir mempunyai pandangan yang sama tentang tahap perkembangan anak. Tetapi Brunner berpendapat bahwa pada tahap apapun anak sudah dapat menerima dasar-dasar IPA. Pak Hanif ingin mengajarkan konsep air menekan ke segala arah pada anak kelas 4 SD. Pak Hanif ingin menerapkan pembelajaran penemuan konsep tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan Pak Hanif untuk merancang pembelajaran penemuan adalah sebagai berikut, kecuali A. Memperkirakan kemungkinan pertanyaan siswa dan mempersiapkan jawaban yang tepat. B. Model pembelajaran penemuan murni lebih cocok untuk mengajarkan konsep di atas. C. Alat dan bahan yang digunakan mudah didapat. D. Tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum. Jawabannya B. Model pembelajaran penemuan murni tidak cocok untuk siswa kelas 4. Ada kemungkinan bahwa siswa belum terbiasa melakukan penemuan sendiri. Karena kelas 4 SD adalah kelas di mana peralihan dari kelas rendah menuju kelas tinggi. Jadi anak belum terbiasa untuk melakukan penemuan sendiri, masih belum mampu berpikir secara abstrak secara penuhnya, belum mampu berpikir secara logis secara sepenuhnya, karena baru peralihan dari kelas rendah ke kelas tinggi. Kegaduhan dan kesemrawutan siswa dalam melaksanakan pembelajaran penemuan dapat terjadi apabila A. Ada tugas khusus dari tiap siswa dalam suatu kelompok. B. Kelas dibagi menjadi kelompok minimal terdiri dari 7 anak. C. Guru telah mempersiapkan pembelajaran secara rinci. D. Guru berkeliling ke setiap kelompok secara bergantian. Jawabannya B. Kegaduhan dan kesemrawutan siswa dalam melaksanakan pembelajaran penemuan dapat terjadi apabila kelas dibagi menjadi kelompok minimal itu bukan terdiri dari 7 anak. Kalau 7 anak itu termasuk ke maksimal dan akan menimbulkan kegaduhan, kesemrawutan. Jadi seharusnya kelompok bekerja secara maksimal itu terdiri dari 4-5 orang agar tidak terjadi kegaduhan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini tentang teori Brunner dalam pembelajaran IPA atau sains di SD. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.